Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kepada Allah yang Maha Kuasa, malam hari ini saya dan ayah bunda semuanya masih diberikan limpahan nikmat yang begitu banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Utamanya kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan juga nikmat untuk menuntut ilmu nih, ya. Sehingga dari nikmat-nikmat itulah kita bisa disampaikan di webinar malam hari ini, ya. Semoga dari setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur dan juga memiliki perasaan qanaah, senantiasa merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan. Dan kita bisa memanfaatkan nikmat yang Allah berikan untuk beramal soleh, untuk melaksanakan ketaatan, dan juga menebarkan manfaat ke sebanyak mungkin orang. Amin, amin, ya rabbal alamin. Tak lupa sholawat serta salam semoga Allah senantiasa curah limpahkan pada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri teladan kita, uswah kita. Semoga kelak kita diakui sebagai umatnya dan juga mendapatkan syafaatnya. Serta Allah izinkan saya dan ayah bunda semuanya berkumpul dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di jannahnya kelak. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, ayah bunda semuanya, alhamdulillah saya ucapkan selamat datang. Alhamdulillah sudah ada 134 partisipan yang hadir. Dan tentunya webinar malam hari Prophetic Wisdom yang kedua ini persembahan dari, ada yang tahu ya? Tentunya Muslim Partnership, ya. Alhamdulillah. Dan sekali lagi ayah bunda, saya memberitahukan bahwa webinar malam hari ini sifatnya gratis, jadi silahkan kalau ada yang ingin menyebarluaskan informasi malam hari ini, ya bisa dilakukan sekarang, mumpung materinya belum dimulai, ya. Semoga dari apa yang di-share nanti memberikan manfaat kepada sebanyak mungkin orang. Baik, alhamdulillah ayah bunda, gimana kabarnya malam hari ini? Sehat? Alhamdulillah, ya. Gimana kabarnya Mbak Alfi, Bunda Yeni, Bunda Yatnawati? Alhamdulillah sehat. Bunda Tri, Masya Allah, ya. Alhamdulillah sehat, alhamdulillah luar biasa, Masya Allah. Alhamdulillah, ya. Saya doakan semoga ayah bunda yang malam hari ini menyempatkan untuk belajar di webinar malam hari ini, Allah senantiasa sehatkan badannya, Allah murahkan rizkinya, Allah jagain keluarganya, harmoniskan keluarganya, ya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terkhusus juga nih yang sudah meng-on-kan kameranya, semoga di tahun ini diberikan kesempatan untuk bisa umroh sekeluarga. Amin, amin, ya rabbal alamin, ya. Nah, langsung nih mulai meng-on-kan kameranya. Ada Bunda Maya, ada Bunda Habibah. Masya Allah. Yuk, yang sedang tidak berhalangan silahkan bisa meng-on-kan kameranya, ya ayah bunda semuanya. Dan sebelum kita mulai, kita awali dulu dengan bacaan suratul Fatihah. Kita niatkan dengan bacaan suratul Fatihah ini semoga Allah limpahkan keberkahan kepada webinar kita, majelis ilmu kita malam hari ini. Allah berikan rezeki ilmu, rezeki pemahaman, dan juga kemampuan untuk bisa mempraktekkan, mengamalkan setiap ilmu yang nanti kita paham. Ada hadihin ya walikulin yatin sholihat al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Baik, ayah bunda semuanya, sebelum saya
panggilkan guru kita. Saya akan sapa guru kita, Mas Sultan. Saya ingin coba cek-cek terlebih dahulu nih. Kita absen terlebih dahulu ya. Silahkan Ayah Bunda bisa memperkenalkan dirinya dan asal kotanya dari mana nih. Boleh? Bisa dituliskan di kolom chat ya. Yo, siapa yang sudah hadir? Bunda Isti dari Bandung, Bunda Rina dari Jambi, Bunda Habibah Saidah Pangandaran, Jawa Barat. Ya. Ada Bunda Harti dari Sidoarjo, ada Bunda Retno dari Sragen, Bunda Sari dari Jogja, salam kenal Bunda. Ada Bunda Yedi dari Bojonegoro, Bunda Puput dari Jepara, Bunda Yeni dari Ciamis, ada Putri dari Cianjur, Bunda Eva dari Pasuruan, Bunda Nur Aziza dari Bandung, Bunda Wida dari Malang, ya. Ada Bunda Alfi dari Tasikmalaya asalnya, tapi domisilinya di Bogor. Ada juga Bunda Sri Hartini dari Jakarta, Pak Rian dari Bagan Si Api-Api. Nah, Bagan Si Api-Api ini mana ya Pak? Sumatera Utara ya. Ada dari Bunda Aris Dwi Lestari dari Nabire ya. Ada juga Bunda Maya dari Blitar, Bunda Yuyun dari Lampung, Bunda Yayuk dari Gorontalo ya. Terima kasih yang sudah memperkenalkan dirinya. Bagan Si Api-Api Riau Mas. Oke ya, mohon maaf ya Pak Riyadi ya. Riyandi karena kurang paham daerah di uh, daerah Sumatera ya, Riau. Nah, semoga kelak saya pengen juga nih ke daerah Riau nih, bagian Si Api-Api. Ada Bunda Lala dari Tangerang, Bunda Vira dari DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik, ayah bunda semuanya, terima kasih yang sudah memperkenalkan dirinya di kolom chat. Dan di tengah-tengah kita sudah ada guru kita, yaitu Mas Sultan. Kita langsung saja sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Sultan. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Masya Allah, Mas Hendro, sehat? Sehat, Alhamdulillah, Mas Sultan. Mas Sultan sehat ya? Selama Mas Hendro dan teman-teman semua baik-baik saja, saya pun Ah, demikian. Alhamdulillah ya. Saya kalau dengar suaranya Mas Sultan itu ini ya penuh dengan semangat nih. Ini Allah, pertemuan semangat saya ya. jujur aja kedua dengan Mas Sultan berinteraksi, tapi dari pertemuan pertama dan kedua ini dari bahasanya itu intonasi suaranya itu semangat banget ya. Masya Allah luar biasa. Waduh. Ini semangat karena Mas Hendronya juga semangat, masa Oke. saya lemes gitu kan? Nah, gitu. Siap-siap bisa aja nih Mas Sultan nih. Alhamdulillah Mas Sultan ini pertemuan kita yang kedua dengan tema prophetic wisdom. Dan malam hari ini yang sudah ada di Zoom kita ini sekitar 160 partisipan, ayah bunda yang Allah. pasti semangat untuk belajar. Nih, terlihat dari yang sudah mengonkan kameranya, wajah-wajah pembelajarnya nih. Nah, silakan Mas Sultan bisa disapa-sapa dulu keluarga kita yang sudah hadir dan dikasih bocoran. Untuk malam hari ini kita akan membahas apa nih? Silakan. Alright, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuhu. Masya Allah. Alhamdulillah, senang sekali rasanya bisa membersamai teman-teman ya, walaupun lagi-lagi kita tidak bertemu secara fisik ya, tapi kita bertemu secara energi. Oke, mudah-mudahan kita yang hadir, yang berkumpul pada malam hari ini ya, itu dicatat amal soleh ya, menuntut ilmu pada malam hari ini. Adapun yang ingin kita bahas adalah teman-teman sekalian, lagi-lagi penyampaian dakwah Islam. Dakwah itu diambil dari kata bahasa Arab, serapan bahasa Arab. Da'a yad'u, yang artinya memanggil, yang artinya mengundang. Nah, kemudian dakwah Islam ini itu tidak melulu
menggunakan ilmu-ilmu yang padat, kemudian hukum-hukum yang ketat, dan apa ya, lebih dari itu. Kemudian ya masyarakat kita ini juga memerlukan hal-hal yang bersifat ya santai, lentur, ya, dengan kisah-kisah teladan. Kemarin sudah disampaikan oleh Mas Hendro, kita itu enaknya, asiknya itu diceritain. Betul nggak Bapak Ibu? Kita enaknya didongengin, ya. Nah, kemudian di kelas Prophetic Legacy ini, ya, harapan kami dari Muslimpreneur, persembahan dari Muslimpreneur itu bisa mengajak para pendidik, orang tua, atau siapapun yang ingin mendekatkan diri, kemudian anak dan keluarganya kepada cerita-cerita kisah-kisah Nabi Muhammad SAW atau para alambiya. Nah, kalaulah kita punya bank, ya, bank atau kan kalau bank itu isinya duit. Nah, ini kita bank cerita. Nah, bank kisah-kisah. Jadi kita nggak kehabisan cerita, nggak kehabisan kisah, nggak kehabisan apa ya, dongeng yang kemudian ini bukan hanya kisah dongeng saja, gitu kan? Cuman ini adalah kisah nyata yang kemudian kita sampaikan ke anak-anak, kita bisa ambil intisari pengalaman pelajaran darinya. Maka kalau kisah yang kita sampaikan hanya perang, ya, maka bagi beberapa ulama, kisah-kisah teladan adalah salah satu kunci kesuksesan dakwah mereka sampai ke tanah Nusantara. Jadi kalau misalkan Islam itu mengajaknya hanya dengan perang, nggak bakal sampai ke tanah Nusantara. Ya, jadi semuanya tahu, di seluruh dunia tahu kalau Indonesia adalah mayoritas Muslim terbanyak. Setuju atau setuju banget? Setuju. Oke, good. Ya, kalau saya bilang setuju maka jawabnya bungkus, ya. Bungkus. Oke. Ya, bungkus. Ini karena kalau udah malam nih, kalau belajar malam itu kita harus lebih konsentrasi, oke? Jadi, apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah menyiapkan diri menjadi guru pertama bagi diri sendiri, kemudian bagi anak-anak kita. Jadi di sini kita ingin Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, Kakak, Abang, ya, kita sama-sama belajar, yang mana kemudian bukan hanya apa ya mendengarkan, tapi bisa juga menduplikasi atau menceritakan kembali. Karena kalau kita hanya baca cerita sejarah yang diceritakan oleh guru-guru di dalam kelas, ya kan, timeline, terus kemudian apa namanya, cerita-cerita itu nggak seru, ya. Kadang kalau misalnya udah baca sejarah itu ngantuk. Nah, maka kali ini saya mengajak teman-teman semuanya untuk mendekatkan diri lagi, ya, kepada kisah-kisah teladan yang mana mayoritas kita Muslim, tapi kisah-kisah keislamannya kurang. Sejarah-sejarah nabinya nggak tahu, ya. Bahkan mungkin ada berapa nabi? Kita tahunya 25, gitu kan. Nah, bahkan ada nabi yang tidak disebutkan. Seperti itu. Mudah-mudahan Mas Hendro, ya, kita di sini ingin memberikan kisah-kisah teladan yang mana bisa diambil intisari pelajaran dan dipraktekkan. Kemudian teman-teman harus bawa pena, bawa pensil. Kalaupun nggak bawa pena, bawa pensil. Dengar, buka mata, buka telinga, ya, dan jangan buka yang lainnya. Pastikan buka hati, oke? Dan uya, oke? Uya. Jadi kalau setelah beriman ada namanya uya. Sebutkan bersama-sama. Uya. 1, 2, 3. Oke, coba ke kamera semuanya. Uya. Uya. Alright. Artinya ucapkan, ya. Artinya ucapkan. Kemudian y-nya itu yakinkan, a-nya amalkan. Jadi kalau sudah beriman, ya, ucapkan, yakinkan, amalkan. At-tasdiq, al-iqraru bil lisan, wa tasdiqu bil qalbi, wal amalu bil arkan. Ya, mudah-mudahan kisah-kisah pada malam hari ini bisa menggugah semangat kita untuk lebih semangat lagi menjalani kehidupan yang katanya
di dalam Al-Quran, astagfirullah, innal hayata la'ibu walah. Sesungguhnya hidup ini hanya senda gurau saja. So, stay calm, easy on yourself, and enjoy. Masya Allah, luar biasa ya. Baru pembukaan aja nih, udah mentransfer semangatnya ya Ayah Bunda ya dari Mas Sultan ini. Dan juga tadi ya, berita gembira buat para orang tua, untuk para pendidik juga ya. Jadi dengan belajar di Prophetic Legacy ini kita memperbanyak ya perbendaharaan kisah-kisah teladan dari para anbiya, para nabi ya, untuk bisa kita tularkan kepada anak-anak kita, kepada peserta didik kita. Dan tentunya ini juga bisa menggeser ya. Kalau selama ini mungkin ini potensi atau potensi kebaikannya adalah kalau selama ini anak-anak itu mungkin concern dengan gadgetnya. Nah, mungkin kalau ayah bunda saat ini berusaha untuk memperdalam lagi, memperbanyak perbendaharaan kisah teladan dari para anbiya ini, nanti bisa didongengkan kepada anak-anak kita, kepada para peserta didik kita. Insya Allah ini akan bisa menggantikan nih peran gadget yang selama ini mungkin mendominasi anak-anak kita. Baik, ayah bunda semuanya, saya akan langsung berikan kesempatan kepada Mas Sultan untuk menyampaikan materinya. Tapi seperti tadi pesannya Mas Sultan, yuk pasang telinganya, simak dengan baik-baik ya. Dan juga bagi yang sudah ready menyiapkan catatannya, silahkan siapkan karena nanti pasti akan ada ilmu-ilmu penting yang akan disampaikan oleh Mas Sultan. Jadi siapkan catatan agar nanti kalau ada ilmu penting dicatat dan nanti bisa dipelajari kembali. Langsung saja saya akan berikan waktu dan kesempatan pada Mas Sultan. Tafadhol, Mas. Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada Mas Hendro, host MC kita yang luar biasa dari Muslimpreneurship yang keren banget. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, Allah berikan kemudahan rezeki, amin Allah, yang berkah berlimpah buat tim manajemen Muslimpreneurship. Amin, amin. Baik, yang saya hormati para manajemen dari Muslimpreneurship Prophetic Legacy, dan yang saya hormati Bapak Ibu guru, kakak abang yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita manusia yang kemudian kita bisa menikmati setiap momen keindahan alam dan juga bisa menikmati kenikmatan iman ya yang disampaikan yang menjadi wasilah Muhammad SAW. Alhamdulillah. Kemudian salawat bertangkaikan salam, berdaunkan cinta, berpucukan rindu, berbatangkan kasih sayang, berakarkan ilmu, berbuahkan manfaat. Marilah kita limpahkan kepada hamba pilihan Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang berhasil mendobrak dinding pemisah antara bangsa barat dan bangsa timur, bangsa Arab dan bangsa Ajam, antara kulit hitam dan kulit putih. Kalau kita tahu Islam ini tidak hanya terikat dari teritorial geografis aja. Islam tidak terikat oleh suku, bangsa, etnis, rasis, nasionalisme. Islam tidak terikat oleh ideologi apapun, ya. Islam tidak terikat oleh kepentingan. Nah, kemudian pertanyaannya, apa atau siapa yang mengikat Islam? Yang mengikat Islam hanyalah Allah dan Rasul-Nya. Ya, jadi kita ada di sini, hadir di sini karena Allah, karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innal hamdalillah, alhamdulillahi mujibid da'wat, al-qail fi muhkamil ayatil bayyinat, wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat.
As-salatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi dhawil fadli wal karamah. Huffatul jannah bil makarih wa huffatun nar bisyahawat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak Ibu, ya, kakak abang, ayah bunda, ini ada para pendidik, guru, alim ulama, asatidul asatidah. Semoga pada malam hari ini kita semuanya bersemangat untuk menuntut ilmu, ya. Ungzur maqala wa tangzur man qala. Ya, dari sini saya al-fakir, saya juga masih kurang ilmunya, ya, tapi kita di sini ingin belajar bersama-sama. Yang mana alhamdulillah juga saya dipercaya, diberikan amanah oleh Muslimpreneurship untuk membagikan sedikit ilmu, ya, seperti yang Allah pernah sampaikan, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Jadi nggak ada yang aku punya banyak ilmu gitu loh. Bahkan para ulama, alim ulama bilang mereka juga ilmunya sedikit. Kenapa? Karena Allah bilang wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Tidaklah aku berikan kamu ilmu, pengetahuan hanya sedikit saja, ya. Jadi udah banyak alim ulama ya yang ngebuat buku, terus kemudian para profesor dan sebagainya yang banyak titelnya, itu ilmunya cuma diibaratkan ketika kita ada jari kelingking, kita celupkan ke dalam lautan, diangkat lagi, itu ilmu yang Allah kasih. Nah, sedangkan ilmu Allah itu seluas lautan. Maka teman-teman, insya Allah hari ini ya, kita akan membahas ini, alhamdulillah dahsyat, prophetic wisdom, ya, kearifan Nabi dalam meraih kesuksesan dalam hidup. Tapi lagi-lagi banyak kisah riwayat yang mau saya sampaikan kepada teman-teman. Ada namanya riwayat Israiliyat, ya, riwayat Israiliyat. Ketika riwayat Israiliyat ini tidak menentang Quran dan hadis, itu boleh-boleh saja kita ambil, ya, begitu ya. Masya Allah. Oke, kemudian perkenalkan Bapak Ibu sekalian, saya Rian Burhani Sultan, ya, sering disapa dengan Sultan, ya. Mas Sultan boleh, Bro boleh, Kak boleh, gitu ya. Saya salah satu juga menjadi co-founder Muslimpreneurship. Kemudian juga saya juga bisa dibilang saya ini guru ngaji. Mas Hendro, saya guru ngaji, cuman guru ngaji, ya. Yang kemudian Allah mudahkan, ya. Jadi hidup ini rasanya ada uang, gak ada uang. Terus kemudian transfer di rekening kosong atau di rekening ada nominalnya, makan nggak makan ya biasa aja gitu loh. Karena kita tahu bahwasanya yang mentakdirkan ada sang maha sutradara gitu kan. Kalau tadi saya sampaikan innal hayata la'ibu walah, sesungguhnya hidup ini hanyalah senda gurau, maka kita harus tahu Bapak Ibu, kakak abang ayah bunda, di dunia ini kita hanya sandiwara. Sejauh apa kita bisa mengambil peran? Nah, disinilah insya Allah nanti akan kita bahas, ya. Oke, spiritual coach, ya, itu saya guru ngaji. Kemudian juga alhamdulillah saya juga masih mengajar di lembaga pendidikan, salah satu lembaga pendidikan di Bogor, ya. Kemudian teman-teman ini manajemen ada yang di Bengkulu, ada yang di Riau, di Jawa. Mas Hendro tinggal di mana, Mas Hendro? Di Cakung, Jakarta Timur. Nah, insya Allah Cakung, ya. Berarti bisa meet up nanti. Insya Allah, pengen banget nih ketemu Mas di Bogor ya. Iya, siap. Oke. Ya. Oke. Alhamdulillah. Mungkin itu perkenalan dirinya ya Pak Ibu ya. Mungkin ada yang ingin bertanya, ya kan? Apakah saya masih singlet atau apa gitu ya? Ya. Alhamdulillah. Intinya pada malam hari ini mudah-mudahan tetap semangat, ya. Untuk pembahasan pertama, mungkin teman-teman ini boleh nggak peserta atau Mas Hendro nanti tektokan sama saya ya Mas Hendro ya? Boleh ya? Boleh Mas. Insyaallah. Oke. Jadi gini Mas Hendro, saya mau nanya nih. Kita kan sering ngomong ikhlas, ya. Kita sering ngomong sabar, ya. Terus kita sering ngomong juga syukur. Nah, syukur itu apa? Ikhlas itu apa? Sabar itu apa? Sering kita ucapkan, tapi kita nggak tahu itu binatang yang bagaimana gitu.
Ya kan? Apakah harimau gitu ya? Harimau itu apa sih? Apakah yang punya belalai ataukah apa yang apa namanya? Yang loncat-loncat gitu kan? Jadi kita juga harus punya definisi, ya, punya definisi untuk kata-kata yang setiap hari kita ucapkan. Nah, sekarang misal ya, kita sering ngomong sabar. Nah, sabar. Sabar itu apa sih definisinya? Sabar. Sabar itu Iya. menahan, Mas, mungkin ya. Oke, sebelum sabar syukur dulu deh. Syukur, syukur. Syukur itu eh syukur itu rasa rasa menerima dengan penuh terima kasih. Kalau ini pemaknaan Oke. bebas dari saya ya, Mas. Terima apa? Jadi berterima kasih. Oke, betul. Berterima kasih. Iya, betul sekali. Masya Allah ya. Saya kasih nih, Mas Hendro. Mas Hendro nih saya kasih 1 juta. Terima nggak, Mas? Terima, Mas. Terima ya. Ya, habis itu terima kasih gitu kan ya. Ya, Nah, itu kan syukur. Betul ya? ya. Ungkapan pujian atas segala rahmat berkah Allah. Oke, alhamdulillah. Jadi mengungkapkan rasa syukur ya atas apa yang telah diberikan. Kita memuji sesuatu setelah diberi. Itu namanya syukur. Jadi syukur itu pertama setelah saya kasih diterima atau enggak, Mas? Diterima, Mas. Diterima ya. Jadi pertama, Mas, ini Mas uang 1 juta diterima enggak? Terima. Itu syukur namanya. Oh, terima. Diterima dulu ya. Oke. Baru kasih ya kan, terima kasih, itu kan syukur ya. Seneng nggak, Mas? Rasanya seneng nggak? Senang, Mas. Insya Allah. Senang. Nah, jadi syukur ya, definisi definisi syukur atau apa sih, hewan hewan apa sih syukur itu gitu kan, menerima segala sesuatu yang menyenangkan. Menerima apa, Mas? Menerima segala sesuatu yang menyenangkan. Dengan senang hati. Dengan apa? Dengan senang hati. Oke, dengan senang hati. Jadi tahu ya definisi syukur ya. Wah, jadi sesuatu ini menyenangkan, pasti kita mensyukurinya. Ya enggak? Kalau misalkan saya kasih Mas Hendro 1 juta, terus tangan saya ditepak kayak gini, apa-apa, nggak mau saya 1 juta. Wah, itu apa namanya, Mas? Kufur. Wah, ya, kufur ya. Kalau dalam bahasa Arabnya kufur itu ada bahas dalam definisi bahasa Arabnya. Kalau kayak gitu namanya tasyaja atau apa ya, syaja, syuja. Bahasa mudahnya gitu ya. Udah dikasih nolak gitu kan? Oh, nggak mau. Wow. Padahal udah dikasih yang enak gitu kan ya. Nah, jadi kita sama-sama tahu definisi syukur adalah menerima segala sesuatu yang menyenangkan. Oke, dengan senang hati. Senang hati. Betul. Kemudian sabar itu apa? Karena di sini kan banyak ibu-ibu nih, bapak-bapak ya enggak, sama istrinya sabar, sabar. Oh, kamu ya, sabar, sabar gitu kan. Nah, nah sabar itu apa sih? Sabar itu menahan ya. Menahan. Waduh, menahan Menahan emosi dan dengan serta bertahan. Masya Allah, ya. Ibu musik, oke, ya. Kalau misalkan kita tahan itu, kayaknya masih ada unek-unek di sini, betul nggak sih? ya, Ada yang apa ya, ngeganjel di sini, betul ya? sabar dengan penuh penerimaan atau lapang dada Wah, mungkin. siapa tadi ya? Menerima, ya lagi-lagi sabar itu pertama harus terima dulu, Oke. ya, harus terima dulu. Jadi menerima segala sesuatu yang tidak menyenangkan dengan senang hati juga, gitu loh. Kenapa? Karena dia juga yang ngasih gitu loh. Dia itu Allah yang kasih, gitu ya. Oke. Nah, oke. Sekarang ya udah ikhlas, 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 ikhlas. Ikhlas apa ikhlas? Kalau ikhlas melepaskan mungkin ya, Mas. Melepas ya. Oh, lepasin aja. Ikhlas gua gitu ya. Melepaskan dengan lapang dada. Oke. Mungkin. Alhamdulillah. Ada lagi ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ada lagi? Mungkin tadi ngetik tadi kayaknya keren banget. Alhamdulillah. Ikhlas itu plong. Oke, keren. Ya. Ikhlas merelakan. Masya Allah. Firda Anissa. Ada lagi?
Ikhlas plong, terus ikhlas merelakan. Kok bisa rela, kok bisa plong? Kan itu pertanyaannya. Betul nggak? Ikhlas itu sesuatu yang harus dipaksakan. Oh, berarti nggak plong dong. Kalau dipaksa nggak plong. Oke, sampai situ langsung ya ikhlas itu karena oke, ikhlas, ikhlas itu ridho. Oke, ini kita bisa catat sama-sama. Ikhlas adalah segala sesuatu kegiatan atau aktivitas yang hanya ditujukan untuk caper. Ya, saya pakai bahasanya agak lebih bahasa mudah saja ya. Segala suatu kegiatan atau aktivitas yang digunakan hanya untuk apa Mas Hendro? Caper kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Kita pengen pokoknya ini buat Allah aja gitu, biar Allah aja yang lihat. Gitu, ya kan? Nah, kemudian ikhlas segala satu kegiatan tujuan mencapai perhatian Allah Subhanahu. Masya Allah, tabarakallah. Yes, sah, ya sah. Kemudian Bapak Ibu, kakak abang ayah bunda, ada namanya akal dan ada namanya syahwat, ya. Jadi ada sebuah kisah penciptaan eh, akal dan syahwat, akal dan nafsu, ya. Akal itu apa? Nafsu itu apa? Akal itu uh, logika mungkin. Logika. Akal Ini itu sesuatu yang bisa dinalarkan dengan pikiran ya, atau logika. oke. Akal itu kesadaran. Alright. Ya, kita kan nggak apa-apa ya. Kita harus tanya dong, ya enggak? Oke. Alhamdulillah. Ada lagi, akal itu kesadaran, akal itu nalar, ya kan? Ada lagi? Oke. Jadi teman-teman, eh, ada sebuah riwayat dalam kitab Durratun Nasihin, ya, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan akal dan nafsu yang nantinya akan diberikan kepada manusia pertama, Adam alaihissalam, ya, yang kemudian juga diberikan juga kepada anak cucunya. Dan kemudian kenapa diberikan? Ya, ya di riwayat ini agar kita tahu juga nih ya, fungsi dari keduanya, cara menggunakannya dan menaklukkan keduanya. Oke. Di dalam kitab tersebut yang ditulis oleh Uthman bin Hasan bin Ahmad Asyakir, ya, beliau menulis bahwasanya setelah Allah menciptakan akal dan nafsu, kemudian Allah memerintahkan mereka menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditanya tuh satu-satu. Ya kan? Nah, yang pertama dipanggil akal. Akal dipanggil. Wahai akal, ya akal. Ya, wahai akal, sini. Ya. Kemudian dia menghadap suruh berbalik menghadap kepadaku. Ketika dipanggil oleh Allah, akal itu datang, ya, akal itu berbalik kemudian dia datang kepada Allah Subhanahu wa taala, dia datang dengan penuh rasa tawadhu. Kemudian Allah bertanya, "Man ana wa man anta?" Nah, ini nanti diceritain nih anak nih, ya enggak? Allah nanya nih kepada siapa? Kepada akal. Man ana wa man anta. Bahasa Sundanya, who am I and who are you? Gitu, ya. Siapa aku dan siapa kamu? Maka dengan penuh rasa kerendahan hati, penuh dengan rasa tawadhu, akal menjawab, anta rabbi. Ya, anta rabbi wa ana abduka abdu'if, katanya. Engkau Tuhanku dan aku hambamu yang lemah. Anta rabbi wa ana abduka ad-dha'if. Ya, coba
Ini kita sama-sama lafalkan, nanti biar sama-sama bareng belajar bahasa Arab ya. Jadi kalau bahasa Arabnya siapa aku, man ana. Oke, satu, dua, tiga. Man ana. Ya, lagunya kan man ana, man ana, man ana, aku. Gitu kan ya? Waduh. Man ana, siapa saya gitu. Siapa aku? Man anta, siapa kamu? Kemudian akal menjawab, anta robbi. Kamu Tuhanku. Wa ana abduka abdu'if. Dan aku adalah siapa? Hambamu Hambamu yang yang lemah. yes. Do'if artinya lemah. Ya. Do'if artinya lemah. Maka karena jawaban akal yang jawaban akal yang bijak ya, Allah memberikan kemuliaan pada akal. Jadi sampai kapanpun kalau kita mempunyai persoalan, masalah ataupun apa ya, ya yang sesuatu yang tidak menyenangkan dalam hati gitu, kemudian kita gunakan akal kita, maka selama itu juga insya Allah pilihan kita menjadi pilihan yang terbaik, ya, karena Allah memuliakan akal. Kemudian giliran nafsu, nah nafsu dipanggil nih, ya, nafsu come forward, maju ke depan gitu kan. Ketika diperintahkan menghadap, kemudian Allah bertanya dengan pertanyaan yang sama. Pertanyaan apa tadi, Mas Hendro? Man ana man anta. Yes, betul betul. Man ana wa man anta, ya. Wa man anta. Pertanyaannya sama. Terus nafsu dia diem aja, dia nggak mau ngejawab gitu, dia diem aja. Sampai kemudian Allah bertanya lagi. Tanyanya gimana, Mas Hendro? eh man man ana wa man anta. Yes, yes, itu Allah bilang kayak gitu. Kemudian nafsu bilang apa? Ketika pertanyaannya diulang, nafsu bilang kayak gini. Ana wa ana, anta wa anta. Ana wa ana, anta wa anta. Aku adalah aku, engkau adalah engkau. Itu ngejawabnya sambil apa ya? Tasyaja, ya. Bahasanya kayak sombong gitu, ya. Berani. Kalau berani sama Allah kan sombong namanya, betul ya? Ya kan? Ana wa ana, anta wa anta. Aku adalah aku, engkau adalah engkau. Bahasa Arabnya gimana, Mas Hendro? Ana wa ana, anta wa anta. Wih, keren banget. Karena jawaban itu, jadi kalau bahasa bahasa Jawanya lolo gue gitu loh. Ya enggak? Lolo Ya, gue. Karena jawaban itu, maka Allah menghukum dan memasukkan nafsu ke dalam neraka jahim, ya, ke dalam neraka. Nah, nanti anak-anak dikasih tahu neraka itu seperti apa, ya, ke dalam neraka jahim selama 100 tahun disiksa di sana, kemudian dibakar dengan api yang sangat panas, dibakar dengan api yang sangat panas, kemudian dengan lahar yang mendidih selama 100 tahun diangkat lagi, kemudian ditanya lagi sama Allah dengan pertanyaan yang sama. Gimana pertanyaannya, Mas Hendro? eh man man ana wa man anta. Ya. Yes. Siapa saya dan siapa kamu? Ditanya. Jawabannya apa? Jawabannya Ana wa ana, tetap sama. Ana wa ana, anta wa anta. anta wa anta. Masih sombong ini nafsu. Ini nafsu ini. Ya, nafsu ini udah dibakar selama 100 tahun di dalam neraka jahim, masih sombong juga, dicemplungin lagi sama Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka jur namanya. Ya, neraka jur itu dalam bahasa Arab, jur itu neraka yang penuh dengan rasa lapar, ya, lapar yang amat sangat. Selama 100 tahun, 100 tahun, 10 dekade itu nafsu dibakar, disiksa, dididihkan, ya, di dalam neraka itu. Kemudian apa yang terjadi? Gak dikasih makan, gak dikasih minum, maka kemudian Allah angkat lagi dia, ditanya lagi. Pertanyaannya apa, Mas Hendro? Waman man an man ana wa man anta. Ya,
Kemudian apa? Nafsu dibiarkan tanpa makan dan tanpa minum, tidak diberikan makan, tidak minum, tidak diberikan makan dan minum, ya. Kemudian nafsu ini sadar, ya. Kemudian dia tidak berdaya, nafsu menyerah, mengakui Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang menciptakannya. Kemudian dia jawab, dia tunduk, dia jawab, anta rabbi wa ana abduka. Udah. Gitulah. Kamu adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Kemudian maka dalam di cerita ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda. Jadi ketika itu ada pemuda yang mana pemuda ini sudah siap menikah, ya, usianya mapan untuk menikah. Nah, nggak perempuan, nggak laki-laki, usianya sudah mapan untuk menikah. Kemudian ada beberapa dan lain hal yang tidak membuat ia menikah gitu loh. Mapan tapi nggak mau, mapan tapi masih nggak mau gitu loh, ya kan? Nah, maka pada akhirnya Rasulullah pernah sampaikan, kalau kamu udah mapan belum mau, atau mau tapi belum mapan, ya. Apa yang dinasihati oleh Nabi Muhammad SAW, kita harus mengendalikan nafsu, ya. Bagaimana cara mengendalikan nafsu? Bagaimana cara mengendalikan emosi? Bagaimana cara mengendalikan syahwat? Puasa. Gimana? Gimana? Puasa. Yes. Maka qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna syaitana yajri. Oke, bareng-bareng ya. Inna syaitana. Inna syaitana. Nah, inna sesungguhnya syaiton, setan ya. Yajri fi ibni Adam. Yajri fi ibni Adam. Majrad dam. Ya. Maka sesungguhnya setan itu mengalir di darah anak Adam. Jadi setan itu mengalir di sini Bapak Ibu, di darah, di aliran darah kita. Ya. Inna syaitana yajri fi ibni Adam majrad dam. Selanjutnya apa? Fadoyikuha bil ju'i wassaum. Yes. Jadi untuk mempersempit jalannya syaitan, mempersempit nafsu syahwat yang dikendalikan syaitan adalah persempit jalan mereka dengan apa? Ju' tadi lapar, as-saum adalah puasa. Ya. Saum adalah puasa. Nah, kisah ini teman-teman mengibaratkan, menyadarkan, kemudian mengingatkan kita agar selalu berhati-hati dengan hawa nafsu. Ya, semakin menggebu-gebu ya udah nggak usah makan. Mas Hendro habis maghrib makan nggak Mas Hendro? Tadi makan Mas. Makan ya. Ya. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman ya, ini kita sharing juga ya, sharing ya. Kalau makan yang bagus itu adalah 3 jam sebelum istirahat itu perut harus kosong. Agar apa? Ketika tidur kita bangunnya semangat. Karena kalau sudah malam itu lambung kita itu lagi pengen istirahat. Sudah mau jam 6 ke atas itu udah mau istirahat. Kemudian kita kasih makan lagi. Ya enggak? Habis makan kenyang biasanya ngantuk. Ngantuk, ya. Kenapa ngantuk? Karena nasi punya zat besi, ya. Besinya langsung ke mata. Akhirnya keberatan, ya. Nah, gitu. Jadi kalau bisa makan itu sebelum maghrib udah selesai, ya enggak? Sebelum maghrib sudah selesai, ya. Jadi kalau misal makan malam, ya itu melatih apa ya, agar tetap prima, berenergi. Ini saya dapat ilmunya dari Ade Rai ini, ya kan. Yang mana ternyata Ade Rai ini kan agamanya bukan Islam gitu loh.
tapi dia mempraktekkan yang Rasulullah ajarkan gitu loh. Maka kita mayoritas muslim terbanyak, tetapi sedikit sekali yang mempraktekkan cara hidup atau tata cara hidup Nabi. Ya, kalau lagi puasa. Iyalah, kalau misalnya puasa kan kita berbuka. Habis itu ada aktivitas, ya kan? Habis buka puasa ada aktivitas lagi, sholat taraweh. Ya enggak? Tapi kalau misalnya kita makannya banyak, kemudian ya nggak sholat, ya kan? Nah, seperti itu. Maka teman-teman semuanya, mudah-mudahan ya setelah kita tahu oh ternyata akal dan nafsu, proses penciptaan akal dan nafsu itu seperti ini gitu loh, ya kan? Enggak itu bapak atau ibu utamakan apa? Akal. Akal, ya. Kalau ibu kan sering bilang kan, wah kami lebih banyak perasaan. Bukan berarti harus baperan, ya. Bukan harus oh ini rasa-rasa, enggak usah pakai rasa gitu, ya kan? Karena dalam Al-Quran afala ta'qilun, afala tadadakkarun, afala tadabbarun Al-Quran, kita disuruh mikir, ya, disuruh mikir. Oke, alhamdulillah. Kemudian teman-teman, selanjutnya adalah ada sebuah kisah, ya. Ini ada sebuah kisah yang mana yang dikasih nafsu, ya, yang dikasih nafsu, kemudian dikasih akal, itu kan manusia. Betul ya Mas Hendro ya? Betul. Betul ya? Pertanyaan saya, malaikat dikasih nggak? Dikasih akal tanpa nafsu. Malaikat itu kerjaannya, ya, dia hanya mengerjakan apa yang diperintahkan. Jadi kalau misal kemarin sesi kita kemarin, malaikat itu kan monoton, betul ya? Ya. Malaikat itu harus mentaati apa yang diperintahkan. Sedangkan kita bisa memilih, kita punya pilihan. Betul Mas Hendro? Betul. Betul. Maka dalam Al-Quran juga zuyina linnas, manusia itu dihiasi hubbus syahwat, ya, ada syahwat, ada nafsu. Jadi ternyata nafsu ini juga seni, ya. Nah, nanti ini beda lagi, cuman itu kok dapat pahalanya, nafsu ini akan berpahala ketika di dalam koridornya, ya. Jadi syahwat ini juga bisa kita arahkan seperti itu. Nah, kemudian ada makhluk Allah yang kemudian tidak diberikan nafsu, tidak diberikan syahwat, ya kan? Itu tadi malaikat, ya, malaikat. Yang kemudian yang kita sama-sama tahu, yang sama-sama kita pernah baca, ketika Rasulullah Muhammad SAW itu berdakwah di Taif, pernah tahu ya, berdakwah di Taif, itu dilempar ya apa? Batu, kotoran. Batu, kotoran, ya, sama anak kecil, dilemparin. Lah itu kok bisa malaikat malaikat marah gitu loh, ya kan? Malaikat marah. Nah sekarang yang malaikat yang menyampaikan wahyu namanya malaikat apa? Jibril. Jibril. Nah kita sekarang mau membahas malaikat Jibril, teman-teman. Teman-teman, rekan-rekan semuanya, bapak ibu ayah bunda, tahu nggak malaikat Jibril gedenya semana? Besarnya seapa? Dari ujung barat sampai ujung timur. Oke, alhamdulillah. Nanti ini kita sampaikan ke anak kita gitu loh. Dek, nak, tahu nggak malaikat Jibril itu besar loh. Nah, ya kan? Kita lanjut ya. Sesi selanjutnya ini malaikat Jibril. Nah, kita akan membahas Jibril alaihissalam yang mana dalam kitab Daqaiqul Akhbar namanya. Itu kitabnya udah lama banget. Daqaiqul Akhbar itu mengupas tuntas tentang gaib, ya, tapi itu bagus buat referensi kita untuk menceritakan lagi kepada anak-anak kita. Nah, di sana malaikat Jibril itu digambarkan, sebuah riwayat malaikat Jibril itu ketika malaikat Jibril membentangkan sayap kirinya. Nah, jadi kalau misalkan nanti cerita sama anak-anak, malaikat Jibril membentangkan sayap kirinya, digini-gini nih sayap kirinya nih, ya Pak Ibu ya. Nah, malaikat Jibril membentangkan sayap kirinya, planet bumi itu besarnya sebesar cincin.
Sebesar apa Mas Hendro? Cincin. Nah, saya kebayang aja kalau bumi sebesar cincin ketika malaikat Jibril alaihissalam bersin itu gimana gitu. Saya imajinasi saya main ke situ gitu kan. Kalau misalkan malaikat Jibril membentangkan sayap kirinya, kemudian sayap kiri bumi itu sebesar cincin, ketika dia bersin habis kita. Betul ya? Betul. Nah, yang kemudian banyak riwayat-riwayat juga bahwasanya ketika Nabi Muhammad SAW itu dilempari batu, dilempari kotoran, kan kesel malaikat Jibril. Ini mau diapain nih? Ya enggak? Mau diapain nih manusia-manusia ini? Mau saya angkat gunung itu? Mau dibalikin nih? Jadi kalau misalkan malaikat Jibril ngebalikin sebuah negara kan gampang aja, seret, seperti itu, ya kan? Jadi Jibril alaihissalam sebelum-sebelumnya juga, ya kan, menyampaikan wahyu kepada para anbiya yang 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 membumi ratakan negara-negara yang kafir ya atau yang menyembah berhala, itu kan hanya dibalikan aja kayak gini, jebret, gitu ya. Nah, jadi Jibril alaihissalam itu mempunyai sayap situ mi'ati junah. Berapa? Situ mi'ati junah, artinya 600 sayapnya. Sayap itu ada 600 sayap kirinya. Ketika dibentangkan, ya. Kemudian Jibril alaihissalam ini kita tahu banyak sekali riwayat-riwayat yang mana ketika Nabi Muhammad SAW ditimpa dengan batu, kemudian dicemooh gitu kan, sampai malaikat pun kesel gitu. Nggak habis pikir kok malaikat bisa kesel gitu loh Mas Hendro. Padahal dia nggak punya nafsu kan gitu ya. Iya. Sampai saking keselnya. Artinya saya mikir kayak gini, ya Allah, terbuat dari apa itu hati Nabi Muhammad SAW? Jangankan ya ini mungkin Bu Tris, kemudian Ibu Ummu Siza, kemudian Ibu Alfi, Ibu Azizatul, ya, Ibu Yeni, ataupun Mas Hendro sendiri ketika misalkan ada tetangga gitu kan. Nah, Ibu Tris kemudian Ummu Siza ini lagi beli barang yang lagi ngetren lah gitu kan. Ada yang iri. Terus dilempar, Bu. Allah gitu. Wah, itu mungkin paling kredit atau ya gitu doang. Pokoknya dicemooh. Nah, dicemooh dulu deh. Kira-kira perasaannya gimana, Bu Tri? Sakit? Terus ngebales nggak? Marah. Kira-kira ngebales nggak, Bu Tri? Ngebales nggak? Ngomel. Oh, diomelin balik ya. Diomelin balik ya, itulah kita gitu loh. Iya kan? Ini kita katanya kan mau meneladani Nabi. Seperti balas iya. Kita mau meneladani Nabi. Ya kan? Kita ngomongnya oh iya Nabi kita Muhammad SAW. Tapi itu tadi kesabaran kita Rang. Ya kan? Setipis tisu, sumbu pendek lah. Ya, sumbu pendek. Itu tadi pertanyaannya, kok malaikat Jibril alaihissalam bisa marah, kemudian Nabi Muhammad bilang seperti apa? Sabar Jibril, mereka nggak paham, mereka nggak ngerti gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita bisa punya kesabaran itu gitu. Yang nggak mudahnya kan ibu-ibu di rumah ya kan, setelah kita dengar pengajian dari para asatidah alim ulama, ibu-ibu jangan marah-marah, jangan angkat suara sama suami ya. Kemarin sudah kita sampaikan juga kenapa Khadijah dibangunkan rumah yang tidak ada berisik, bising, damai di rumahnya di surga ya. Kenapa? Karena selama Khadijah menikah sama Nabi, dia tidak pernah angkat suara. Ya. Sabar itu berat, ya salam. Itu tadi ya. Ya. Tapi ketahuilah Bapak Ibu, ketahuilah di Al-Qur'an itu ada saya potong Al-Qur'annya yang mana surga itu menyambut kita.
Ya, tadi kan sabar itu berat. Tapi tadi kita sudah tahu definisi sabar, ya kan? Sabar itu menerima segala sesuatu yang tidak menyenangkan dengan senang hati. Tapi ketahuilah, ibu, kakak, abang, ayah, bunda, pendidik, ya, yang anak didiknya ngeselin, yang anak-anaknya nggak bisa dibilangin, surga itu menyambut kita dengan wassalamualaikum bima sobartum. Selamat datang, wahai ya umat Nabi Muhammad, dengan kesabaran kalian. Jadi kita disambut karena sabar, ya, karena sabar, bukan karena yang lain, karena sabar aja udah. Itu surga menyambut kita dengan itu. Maka kemudian, nah ini riwayat yang paling dan sangat menyenangkan untuk dibahas, ya. Jadi malaikat-malaikat itu dulu kan pernah Allah itu menciptakan surga dan neraka. Ada malaikat yang awalnya senyum kayak gini, pas diciptakan neraka langsung kayak gini. Ya, ada malaikat-malaikat yang mana ketika Allah menciptakan sesuatu, kemudian dia tertawa. Dibuat menciptakan sesuatu yang lain, kemudian dia berhenti tertawa. Nah, ini ada riwayatnya. Kemudian riwayat ini obrolan Nabi Muhammad SAW dengan malaikat Jibril alaihissalam. Nah, obrolannya seperti ini. Wahai Jibril alaihissalam, apakah kamu pernah tertawa? Kata siapa? Tuh, Mas Hendro kemana ini? Mas Hendro hilang. Siap. Oke. Kok nggak ngelihat saya di mana ini? Oh iya, di situ. Siap. Ya. Jadi ada sebuah riwayat yang masyhur. Jibril ini pernah tertawa, ya, sebelum neraka dibuat, ya kan? Nah, oke. Ya, sebelum Jibril ini pernah tertawa. Tertawa seperti apa? Jadi gini, ketika itu Nabi Muhammad SAW pernah bertanya, wahai Jibril, apakah kamu pernah tertawa? Ya, karena Jibril kan dia ngirim wahyu aja, monoton lah gitu kan. Wahai Muhammad, mahwal iman. Ya Muhammad, mahwal ihsan. Ya Muhammad, mahwal Islam, gitu kan. Nah, kemudian udah pergi gitu. Kemudian malaikat Jibril juga, nah ini ditanya oleh Nabi Muhammad, wahai Jibril, apakah kamu pernah tertawa? Nah, jawabannya iya pernah. Itu pun cuma sekali. Gitu. Kapan? Ya kan? Kejadian apa kamu tertawa? Tahu nggak Bapak Ibu jawaban Jibril apa? Jibril ngomong kayak gini, saya pernah tertawa ketika manusia mencari sesuatu yang sesuatu itu tidak diciptakan dunia, yang tidak diciptakan di dunia. Ya. Jadi, ya Jibril, hal tadhak, hai Jibril, apakah kamu pernah tertawa gitu kan? Iya, pernah. Kapan? Mata, katanya kapan? Ketika manusia mencari sesuatu yang belum Allah ciptakan sesuatu itu di dunia ini. Ada yang tahu itu apa? Mas Hendro, tahu nggak? Belum, Mas. Surga. Surga udah diciptain. Neraka. Tapi bukan setelah kita mati ada dia. Tapi manusia mencari-carinya di dunia gitu loh. Apa tuh, Mas? Oke. Penasaran atau penisirin? Penisirin. Jibril alaihissalam menjawab ketika manusia mencari sesuatu di dunia ini yang sesuatu tidak ada di dunia, yang memang Allah tidak buat itu di dunia. Hal itu, sesuatu itu adalah bahasa Arabnya ar-rohah. Oke, kita sebutin bareng-bareng ya. Ar-rohah. 1, 2, 3. Ar-rohah. Iya. Ar-rohah. Apa artinya ar-rohah? Roh. Mungkin ada Bapak Ibu yang tahu? Ar-rohah. Ar-rohah artinya istirahat. Istirahat. Nah, kemudian ar-rohah fil jannah, istirahat itu di surga. Jadi ini Ibu Azizatul, Ibu Alfi, ya, Mas Hendro, Bu Yuli, Pak Abata, dan lain sebagainya, ya, kita jangan cari istirahat, ya. Atau juga kemudian ada makalah Arabiyah,
ar-rahah fi tabadulil a'mal. Istirahat itu dari kegiatan yang lain, pergantian dari satu kegiatan yang lain. Nah, itu ada bilang ar-rahah seperti itu. Tapi ketika di riwayat ini, ar-rahah fil jannah, istirahat itu di surga aja. Jadi mulai saat ini, bapak, ibu, ayah, bunda, kakak, abang yang lagi belajar, yang lagi udah punya anak, yang kemudian udah punya cucu, kita belum istirahat sampai nanti kemudian Allah panggil kita, ya, ada proses lagi di alam barzakh, kemudian lagi di proses sirat, kemudian kita istirahat di surga. Sampai nanti surga menyambut kita bagaimana, Mas Hendro? Wassalamualaikum bima sobartum. Wassalamualaikum bima sobartum. Iya. Jadi kita disambut kayak gitu sama surga gitu loh. Wassalamualaikum bima sobartum. Wassalamualaikum bima sobartum. Iya. Jadi ya kita jangan berharap wah sakit nih hati gitu kan, terus capek ya udah emang udah nggak waktunya kita, bukan waktu kita istirahat, udah terus aja ya. Belajar agama itu kan sampai belum apa ya, belum jadi gini, setelah sewaktu kita jomblo Mas Hendro, kita kan pengen nikah ya. Kita bilang kayaknya nikah kita bakal happy. Setelah happy, kita bakal tenang. Setelah tenang, kita bisa istirahat. Betul ya? Betul. Nah, ternyata sekarang faktanya ketika menikah, gimana? Banyak masalah. Betul kan? Kok makin banyak persoalan? Terus apa? Ngomong lagi, ya Allah, seandainya, ya Mas Hendro, mungkin ada teman-teman yang lain, ya seandainya punya istri 2, mungkin aku akan bisa rohah, mungkin aku bisa istirahat, gitu loh. Ya, berandai-andai. Ya kan? Dikasih istri 2. Kemudian gimana Mas Hendro? Tambah lagi masalahnya, Mas. Iya, tambah lagi masalahnya. Iya. Berandai-andai lagi, andainya aku punya istri 3, berandai-andai lagi aku punya istri 4, kemudian yang belum punya anak, berandai-andai pengen punya anak. Yang punya anak ngomong kayak gini, ya Allah, gini amat punya anak, gimana kalau gue nggak punya anak? Kayaknya lebih bebas. Ya kan? Yang punya anak pengennya udah punya anak banyak, punya anak 5. Tadi saya lihat kok ribet gitu kan. Nah, kemudian yang nggak punya anak pengen punya anak, yang punya anak pengen kembali jomblo lagi. Nah, pertanyaan kenapa sampai seperti itu gitu loh? Karena kita nggak tahu, kita mau cari istirahat, kita mau cari ketenangan, kita mau cari kedamaian, padahal ar-rohah istirahat di surga, teman-teman semuanya. Ya. Ini Kak Hifza dari Aceh. Kak Hifza. Wah, langsung ini Kak Hifza dari Aceh itu. Ada yang dari Aceh? Ya. Oke. Alhamdulillah. Oh iya, Masya Allah. Haba good ya. Mencari ridho Allah saja. Iya bun. Iya ayah bunda. Ya mau gimana lagi tuh? Ya enggak. Kita selamanya nggak bakal puas. Mau cari istirahat nggak bakal bisa. Maka dari itu dalam riwayat ini Jibril alaihissalam ketawa. Ya enggak? Karena ternyata manusia ini mencari sesuatu yang tidak diciptakan di dunia, istirahat, rohah, gitu loh. Maka alhamdulillah kita yang bergerak di sini bergerak, berbuat, bermanfaat terus aja. Ya, punya anak ya udah lillahi taala. Kemudian untuk ngajar lillahi taala, ya kan? Nggak mudah memang nggak mudah gitu loh. Ya kan? Emang nggak mudah. Selama masih hidup ya kita belum istirahat. Gitu teman-teman, ya. Kemudian tentang Jibril alaihissalam lagi, beliau ini adalah bisa dibilang kemarin mungkin sudah saya sampaikan ya, Jibril alaihissalam paling banyak, kalau bahasa Inggris kan Gabriel ya. Gabriel. Betul. Nah, kita lanjut teman-teman. Kita lanjut nih. Ini banyak hadis-hadis dan riwayat-riwayat tentang Jibril alaihissalam yang kemudian kita bisa ambil manfaat dari kisah tersebut, yang mana Jibril alaihissalam itu tidak turun ke bumi memberikan wahyu kecuali dia merubah dirinya dalam bentuk manusia, ya kan?
Tadi kan kita sudah tahu bahwasanya bahwasanya Jibril alaihissalam itu besar banget. Terus kok tiba-tiba dia bisa ketemu sama Nabi, betul ya? Duduk bersama Nabi. Nah, teman-teman nanti bisa cari bahwasanya ada riwayat Jibril alaihissalam itu ketika turun ke bumi, beliau selalu berubah menjadi sahabat yang paling ganteng. Oke. Di zaman Rasulullah pernah bertemu dengan Rasulullah, kemudian menjadi salah satu sahabat Rasulullah, dan beliau adalah orang yang paling ganteng di kala itu. Siapa namanya? Namanya adalah Dihyah Al-Kalbi. Siapa Mas Hendro? Dihyah Al-Kalbi. Yes. Jadi Jibril alaihissalam tidak akan turun ke bumi untuk menyampaikan wahyu kecuali beliau menyerupai bentuk Dihyah Al-Kalbi. Jadi pernah ada sebuah riwayat, ya kan, Dihyah Al-Kalbi ini ganteng banget, ganteng, putih, tinggi, six pack, ya enggak, kayak Mas Hendro six pack, ya kan? Ya kan? Pokoknya pokoknya orang kalau melihat Dihyah Al-Kalbi itu seneng gitu loh. Nggak laki, nggak perempuan, seger wajahnya. Dan malaikat Jibril alaihissalam pun kalau turun ya itu menyerupai Dihyah Al-Kalbi. Coba deh nanti search ya di Google, coba ya Dihyah Al-Kalbi. Pokoknya beliau itu ganteng banget. Nah kemudian sebuah riwayat ketika itu lagi lagi sebuah perjalanan dari Mekah ke Madinah, ya kan? Nah ini berpapasan dengan teman yang dari Madinah, ya enggak? Kemudian ada Rasulullah mau berangkat, ya enggak? Mau berangkat. Terus disampaikanlah, tadi saya di sana ketemu sama Dihyah Al-Kalbi, gitu kan? Ketemu sama Dihyah Al-Kalbi. Dia masih di Mekah loh, katanya gitu. Terus Rasulullah bilang, fa innahu Jibril alaihissalam. Ya, sesungguhnya dia Jibril mendatangi kamu, mendatangi kalian. Nah, jadi Jibril ya atau malaikat-malaikat itu akan ketika turun akan menyerupai makhluk yang paling baik, yang paling sempurna. Nah, kemudian ada malaikat yang saat ini dititipi oleh kepada kita semuanya, menyerupai manusia juga. Siapa Mas Hendro? Beliau adalah orang yang sangat kita kagumi, yang harus kita patuhi, yang harus dapat rahmah lebih banyak dari siapapun. Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad sudah meninggal. Malaikat yang Allah turunkan, yang Allah titipkan kepada kita sekarang. Ibu. Yes. Ibu kita. Ya, ibu kita dan ibu dari anak-anak kita. Jadi ada dua malaikat, yang satu sayap kanan, yang satu sayap kiri, ya, yang kemudian menentukan kesuksesan sosok seorang pria atau seorang pemimpin, seorang laki-laki, ya, ibunya dan ibu dari anak-anaknya. Masya Allah, tabarakallah, ya, alhamdulillah. Oke, jadi itu kisah dari Jibril alaihissalam, ya, yang mana banyak juga teman-teman baru dengar Dihyah Al-Kalbi atau sudah pernah dengar sebelumnya Mas Hendro? Saya pertama kali. Berapa kali ya? Pertama kali. Oh, baru pertama kali, iya. Pertama kali. Baru pertama. Jadi nanti kita di Prophetic Legacy kita akan mengupas ya, ada nama-nama sahabat yang mungkin teman-teman belum tahu, ya enggak? Jadi sosoknya, kemudian ada sahabat juga yang lucu, yang ngeyel itu juga ada gitu. Oke, dihafalkan ya, Dihyah Al-Kalbi. Nanti barangkali mau Al-Kalbi. Dihyah Al-Kalbi. Ya, Dihyah. Oke, kemudian selanjutnya adalah kita membahas tentang ya, Masya Allah. Ini yang nyoret-nyoret ini dahsyat ini ya. Seniman. Oke. The Immortal. The Immortal itu apa sih artinya, Mas? The Immortal. Artinya apa The Immortal? Yang abadi.
Yang abadi. Oke. Tahu nggak nabi apa saja yang sekarang masih hidup? Nabi Isa. Yang siapa? Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam itu diangkat sama Allah, ya. Sekarang masih ada di langit. Nah, sekarang yang masih hidup kemudian ada di sekeliling kita. Nabi Idris, yes. Bu Ocha, keren. Nabi Idris. Kemudian siapa lagi? uh, yang sama Nabi Guru Musa. Musa siapa? Gurunya Nabi Musa? Nabi Harun ya? Nabi Khidir. Nabi Khidir ya. Ya, Khidir. Nah, saya itu pernah sholat di gunungnya Nabi Khidir, Mas. Di daerah Golestan, Asia Tengah. Jadi itu terkenal di sana itu katanya ditulis Kuhi Khidir. Kuhi Khidir artinya Gunung Khidir. Nabi Khidir pernah sholat di sana. Jadi ada sebuah gunung besar, ya bukit besar. Kemudian ada bolongan kecil. Itu tempat sholatnya Nabi Khidir dan orang berbondong-bondong ke sana. Masya Allah. Dan saya tuh pengen ngerasain juga kan Nabi Khidir pernah ke sana, jadi saya ke sana gitu. Nabi Khidir, ya. Kemudian ada juga Nabi Daniel, pernah dengar, Mas? Daniel. Ya, Nabi Daniel pernah dengar? Kalau Daniel belum. Seorang nabi ya. Belum ya? Cuma kalau Ya, nama seorang Daniel. Ya, kalau dalam bahasa Daniel, bahasa Arabnya Daniel. Kalau apa namanya di Kristen. Kristen Daniel. Nah, ini kita akan membahas the immortal yang abadi, ya. Jadi pemuda yang hidup dari masa Nabi Ibrahim sampai ke Nabi Sulaiman. Wah, ini ada nggak ada? Nah, Masya Allah, ini saya cerita ini detail ya, detail atau sepotong-sepotong ini karena ceritanya dahsyat ini. Teman-teman bisa nanti buka di buku Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, ya, Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad itu sudah diterjemahkan. Itu tulisan buku bahasa Arab yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, petunjuk ke jalan yang lurus. Itu ada riwayatnya. Yang kemudian pada suatu hari, ya, ada seorang pemuda yang hidup bersama kedua orang tuanya, ya, ayah sama ibunya. Ayahnya lumpuh, ibunya buta. Ayahnya apa, Mas? Ayahnya lumpuh, ibunya buta. Yes, ya. Beberapa waktu kemudian, ya, selang beberapa hari, pekan, bulan, tahun, anak ini tidak melakukan apapun kecuali berbakti kepada orang tua. Ya, tidak melakukan apapun kecuali berbakti sama orang tuanya. Ya udah, dia menanam, kemudian dia panen, dia makan sendiri, dia apa namanya berbakti sama orang tuanya. Ayahnya lumpuh, ibunya buta. Pada suatu hari, ayahnya memanggil dia, ya Abdullah, wahai hamba Allah, kamu kesini. Ini pemuda ini hidup di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, jadi nanti kasih tahu anaknya, Bu, enak, kamu mau ini enggak, dikasih usia panjang enggak? Nah, gini caranya. Ya, ceritakan kisah ini. Jadi ketika itu, karena anak ini fokus, taat, rajin, ibadah, kemudian berbakti sama orang tua, ayahnya kayaknya sudah merasa ini waktunya dia dipanggil sama Allah karena sudah didatangin sama malaikat pencabut nyawa. Yaitu siapa? Ya, Israel, ya. Kemudian dipanggillah Abdullah ini. Wahai Abdullah, kamu kesini. Abdullah, ini saatnya aku akan pergi. Ya, aku akan dipanggil oleh Allah dan aku akan mati. Aku tahu, aku bersaksi kamu adalah anak yang baik, aku bersaksi kamu adalah anak yang saleh, maka aku berdoa kepada Allah agar kamu diberikan umur yang panjang. Nah, itu doa ayahnya. Akhirnya ayahnya udah meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ayahnya meninggal. Ketika itu dia punya satu-satu yaitu ibunya. Ya, tidak lain dan tidak bukan waktunya dihabiskan untuk berbakti kepada ibunya, memandikan, menyuapi, kasih makan, membersihkan tempat tidur, digendong, ya. Singkat cerita,
setahun bapaknya meninggal. Pokoknya singkat cerita, ibunya memanggil Abdullah, wahai Abdullah, kesini kamu. Ya, dipanggil lagi, ibunya bilang, wahai Abdullah, sepertinya sudah waktunya aku akan meninggalkanmu. Sungguh aku bersaksi kamu adalah anak yang saleh, kamu adalah anak yang rajin beribadah, kamu adalah anak yang baik, maka aku berdoa kepada Allah agar kamu dilindungi dari syaitan. Jin ya, jin dan syaitan. Udah akhirnya ibunya meninggal. Ketika ayah ibunya meninggal, maka si Abdullah ini tidak ada lagi orang yang untuk ya dia nggak ada siapa-siapa lagi. Dia nggak ada siapa-siapa lagi. Pada akhirnya dia pergi berangkat ke atas bukit, ya. Kemudian dia ingin melaksanakan sholat, ya, melaksanakan sholat. Apa yang terjadi, teman-teman? Ketika di bukit, dia melihat sebuah kubah, yang mana di kubah itu ada 4 pintu, ya, 4 pintu, 4 penjuru, ya. Pintu yang pertama terbuat dari mutiara, pintu yang kedua terbuat dari batu yakut, pintu yang ketiga terbuat dari zamrud, pintu yang keempat terbuat dari marjan. Ya, batu-batu yang mulia, ya, batu-batu yang punya nilai, yang punya ada nilai dan ada harganya. Kemudian ketika dia melihat kubah itu, dia masuk ke dalam kubah tersebut, ya. Kemudian dia mulai ingin sholat, ya. Ketika dia sholat, Allahu Akbar. Ketika dia sholat, ketika itu juga langsung pintu-pintu yang terbuka tiba-tiba tertutup. Bang, 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 bang. 4 tadi pintunya, mutiara, yakut, zamrud, marjan, ketutup semuanya. Bang, 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 bang. Ya. Udah selesai sampai situ Mas ceritanya Mas. Mas Hendro. Ceritanya selesai sampai situ Mas. Nggak ada lagi Mas. Nggak bercanda ya. Masih lanjut. Masih lanjut ya. Masih lanjutan? Iya, masih ada lanjutannya. Oke, lalu alright, penasaran kan? Jadi di dalam riwayat ini setelah tertutup ya pintu-pintu itu bam 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 sudah tertutup, maka kemudian ya disirin, masya Allah. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Ceritanya selesai. Ceritanya selesai. Di zaman siapa tadi dia hidup? Zaman siapa? Zaman Nabi Ibrahim. Yes, zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Jadi ceritanya selesai. Kita lanjut setelah pariwara berikut ini. Oke, kemudian saya mau cerita tentang Nabi Ismail ya, the king, ya, the king. Itu nanti kita ceritanya besok aja lagi ya. Nah, ini kita cerita the king. The king itu raja, ya, Raja Sulaiman, Sulaiman alaihissalam. Nah, siapa yang nggak tahu Nabi Sulaiman? Pasti semuanya tahu, ya. Di kitab Injil, kemudian Taurat dan Al-Quran ada Sulaiman, ya, ada Sulaiman. Nabi Sulaiman itu diriwayatkan adalah nabi satu-satu nabi yang kalau jalan nggak injek tanah, Mas. Ya. Jadi dia jalannya di atas angin. Dan dia adalah nabi yang bisa dibilang ya sakti mandraguna, kalau bahasa Jawanya digdoyo tampo aji-aji, ya, ngelorok tampo bolo digdoyo tampo aji-aji, menang tampo ngasorake, nah gitulah. Ya, jadi Nabi Sulaiman ini banyak riwayat tentang Nabi Sulaiman alaihissalam, yang mana kemudian Nabi Sulaiman ini kan diberikan sesuatu yang tidak diberikan oleh para nabi sebelum dan sesudahnya. Itu doanya Nabi Sulaiman, ya, doanya Nabi Sulaiman. Artinya apa? Dik doyo tamu aji-aji.
Artinya apa, Sendro? Artinya sakti tanpa mandraguna, kan gitu kan. Nah, Nabi Sulaiman alaihissalam ya itu pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, pokoknya jangan kau berikan apa yang kau berikan kepadaku kepada nabi setelahku. Ya. Jadi nabi sebelum dan sesudahnya nggak ada yang kayak Nabi Sulaiman alaihissalam. Walaupun Nabi Muhammad sebenarnya bisa. Nabi Sulaiman adalah satu-satunya nabi yang bisa menyuruh, yang bisa apa ya, eh, bikin menjadikan para bangsa jin itu budaknya. Bahasa mudahnya gitu ya. Jadi jin kan disuruh-suruh sama Nabi Sulaiman. Nabi-nabi lain kan nggak ada. Tapi ini jin, ya itu disuruh-suruh sama Nabi Sulaiman. Ya kan? Nah, kemudian eh, ada riwayat Nabi Muhammad SAW, ya kan, itu pernah nangkap setan. Pernah tahu mas riwayatnya mas? Yang dimasukin ke botol ya mas? bukan, bukan masukin ke botol. Itu mah jin dan jun tuh. Ya kan? Ya. Belum. Jadi, ya loh. Jadi setan ini ditangkap sama Nabi Muhammad SAW, dicekek seperti ini, ya. Kemudian dibilang seperti ini. Kalaulah saudaraku Sulaiman tidak berdoa kepada Allah, ya, doanya Nabi Sulaiman tadi apa? Diberikan sesuatu yang tidak dianugerahkan kepada Ya. Nabi sebelum dan sesudah. Seandainya Nabi Sulaiman tidak berdoa kepada Allah seperti itu, aku ya niscaya akan aku permalukan kamu di tengah-tengah kota Mekah. Jadi kalau misalkan Nabi Sulaiman kan bisa melihat jin, ya enggak? Ya kan? Nah, ini ketika itu ya Nabi Muhammad juga pengen ngiket setan ya yang kemudian pengen dipertontonkan sama penduduk Mekah gitu loh. Nah, seandainya saudaraku Sulaiman tidak berdoa seperti itu, ya enggak, maka akan aku pertonton kamu di penduduk Mekah. Tapi karena ketika itu ya seperti itu ya udah dicekek aja gitu. Ya enggak, udah. Nah, kan? Seperti itu. Nah, kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam itu memerintah bangsa jin, manusia, bahkan hewan sekalipun, ya, hewan sekalipun. Nah, kemudian karena Nabi Sulaiman juga manusia, beliau merasa, wih, saya raja loh, ya enggak? Akhirnya beliau bilang kayak gini, coba semuanya teman-teman, ya, yang dari bangsa jin, bangsa hewan-hewan, manusia semuanya, saya pengen menjamu kalian nanti makan siang, ya, menjamu kalian makan siang. Pokoknya nanti semua makanan kumpulin. Jadi ketika itu beliau merasa bisa memberikan rezeki kepada makhluk Allah kan gitu kan. Nah, singkat cerita, dikumpulinlah makanan itu udah 2 gunung Mas Hendro. 2 gunung, ya kan? Dipanggil semuanya, semua dari bangsa jin, bangsa manusia, bangsa hewan, udah dikumpulin semuanya. Akhirnya, oke, bismillahirrahmanirrahim, ya, karena saya sudah diberikan kemampuan yang luar biasa, silahkan santap makanan yang sudah saya provide, ya, yang sudah disediakan, silahkan makan. Tiba-tiba ada seekor hewan dari dasar laut keluar, Mas Hendro, kemudian dia keluar, dia mangap. Itu makanan yang sudah dikumpulkan 2 gunung ditelan semuanya. Kemudian yang lain kan udah ngumpul lah, terus kami gimana jatah kami gitu kan. Terus ikan ini ngomong kayak gini, wahai Sulaiman, aku masih lapar, ini belum seperempatnya yang Allah kasih rezeki sama aku tiap hari. Ketika itu Nabi Sulaiman alaihissalam langsung tersungkur sujud sama Allah. Kenapa? Karena dia merasa bisa memberikan rezeki. Kemudian Allah panggil, wahai Sulaiman, ya, sini kamu, ya enggak? Aku akan menunjukkan kepadamu. Nah, itu ceritanya udah selesai ya, cerita yang kasih makan itu udah selesai, ya kan? Nah, akhirnya Nabi Sulaiman ngerasa ya ternyata yang ngasih rezeki adalah Allah gitu loh. Dan Nabi Sulaiman dikasih pelajaran sama Allah, ternyata ya bahwasanya ya satu makhluk aja, ya kan, udah ngumpulin hampir berhari-hari, berpekan-pekan, ya cuman makan sekali doang gitu kan. Nah, kemudian di riwayat selanjutnya, di riwayat yang lain, Allah manggil Sulaiman.
Wahai Sulaiman, sini datang. Saya akan menunjukkan kepadamu ya sebuah apa ya? Saya akan menunjukkan kepadamu keajaiban ya, keajaiban yang mana tidak akan aku tunjukkan kepada siapapun, kepada nabi siapapun kecuali kamu. Oke, nanti bawa semua ya, bawa semua apa namanya? Bala tentara, kemudian pengikutmu dari bangsa jin dan bangsa manusia, kemudian kamu pergi ke gunung itu, ya, ke gunung itu, maka nanti kamu akan lihat, ya, ke bukit itu nanti kamu akan lihat ada keajaibanku di sana. Tepat tengah hari, ketika matahari tepat di tengah ubun-ubun kalian, datang ke sana. Ketika itu baik Allah ya, baik ya Allah, aku akan ke sana gitu. Nah, pas besoknya diumumkanlah kita semuanya harus ke bukit, bla 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 dan sebagainya gitu kan. Semuanya dibawa ke atas bukit ya. Sebelum jam 12 mereka udah jam 11 udah di sana, 1 jam nunggu. Jam 12 nunggu. Nunggu jam 1 jam kan, jam 12 udah, terus 1 jam lewat Mas Hendro. Orang yang udah nunggu udah pada ngomong, mana ini? Mana? Kok nggak ada? Katanya mau dilihatin. Apa kata Nabi Sulaiman? Sungguh Allah Tuhanku dan Tuhan kalian tidak akan berdusta. Kita tunggu aja. Oke, tunggu lagi. Sejam nunggunya. Udah nunggu sejam, pada akhirnya apa? Akhirnya diutuslah. Ya, oke, coba deh siapa di antara kalian yang paling keren, yang paling hebat ilmunya, yang paling ajaib, ya, yang paling bisa terbang tinggi, ya kan? Siapa? Langsung angkat tangan. Siapa yang angkat tangan? Yang angkat tangan dari bangsa jin, yaitu Ifrit. Ya, beliau bilang, saya Sulaiman, saya ya Nabi Allah, saya akan cari kemana katanya. Oke, coba kamu cari ke gunung itu, langsung terbang cepat banget. Pas terbang, datang lagi, sungguh demi Allah aku tidak melihat apapun, ya, aku tidak melihat sesuatu yang tidak pernah aku lihat, ya, keajaiban itu nggak ada gitu loh. Oke, sebentar, dipikir sama Nabi Sulaiman kemana lagi ya? Oke, coba ke laut, ke dasar laut Bu, Pak, dasar laut, piuf, ke dasar laut, blok, udah ke dasar laut, ke atas lagi, piuf, pas ke atas lagi, kamu ketemu nggak? Nggak, saya nggak ketemu apa-apa. Sampai akhirnya nggak kehabisan akal. Oke, siapa di antara kalian yang bersedia lagi mencari sebuah keajaiban ini yang Allah janjikan untuk kepada kita semuanya? Siapa? Sampai pada akhirnya min ibadina salihin. Dari hamba kami yang soleh angkat tangan. Saya, ya Nabi Allah. Akhirnya yang hamba soleh ini disuruh terbang gitu kan. Ya. Suruh terbang, balik lagi, ternyata nggak ada apa-apa. Disuruh nyelam. Pas disuruh nyelam, pas ke atasnya Bapak Ibu, itu min ibadina solihin, dari bangsa manusia, hamba Allah yang saleh itu ngangkat. Pernah nonton Superman Mas Hendro? Iya. Nonton Superman ya? Itu ngangkat kayak gini Mas. Ngangkat ya ke atas, gitu kan? Ngangkat sebuah kuba, yang mana kubanya itu setiap kuba ada 4 penjuru, 4 pintu, yang kemudian setiap pintunya ada mutiara, yakut, zamrud, marjan, ya, kemudian ditaruh di situ, jebret, ya kan? Itu disaksikan oleh bangsa jin dan bangsa manusia. Apa ini? Kenapa ada kuba di dasar laut? Kenapa ada kuba di dasar laut gitu loh? Enggak, ada apa? Apa yang istimewa? Apa yang ajaiban apa ini? Tiba-tiba Mas Hendro, itu kubanya terbuka. Bang, 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 bang. Pintunya terbuka. Bang, 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 bang. Ada pemuda yang keluar dari situ. Ya. Pemuda yang keluar. Wih, ada manusia gitu kan? Ada manusia. Siapa kamu katanya gitu? Siapa manusia ini? Nah, akhirnya ketika itu Nabi Sulaiman datang. Ini teman-teman saya singkat ya ceritanya. Ini ceritanya detail banget, banyak yang apa ya, yang ketika Nabi Sulaiman ya, cuman nggak apa-apa ya. Sampai pada akhirnya ketemu sama pemuda ini, ditanya, kamu siapa? Kamu hidup di zaman apa? Hidup di zaman Nabi siapa? Katanya. Saya adalah Fulan bin Fulan. Saya adalah Abdullah. Saya adalah hamba Allah, Fulan bin Fulan katanya. Oke, baik.
Allah memerintahkan saya untuk menyaksikan sebuah sesuatu keajaiban yang mana tidak akan diperlihatkan kecuali kepada saya. Nah, kamu ini hidup di zamannya siapa katanya. Kemudian dijawablah, saya Abdullah hidup di zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Oke, yang hafal nama-nama Nabi, kemudian coba teman-teman jarak Nabi Ibrahim ke Nabi Sulaiman. Berapa tahun? Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, terus Ibrahim, Lut, Ismail, terus sampai ke Nabi Sulaiman itu ribuan tahun Bapak Ibu. Kakak abang ayah bunda ribuan tahun. Kok bisa kamu hidup di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, terus kemudian sampai saat ini masih hidup? Nah, gitu ya. Kok bisa? Akhirnya pemuda ini ngasih kisi-kisinya, ngasih jawabannya. Oh, kamu mau hidup abadi, kamu mau hidup umur panjang. Gini ceritanya. Ketika saya berbakti kepada orang tua saya sebelum meninggal, bapak saya bilang kayak gini, saya bersaksi kamu adalah anak yang soleh, saya bersaksi kamu anak yang baik, maka saya berdoa sama Allah agar usia kamu dipanjangkan. Nabi aja nggak panjang usianya, ada ininya. Ini manusia biasa, bukan nabi, ya, bukan rasul, tapi usianya panjang sekali. Yang kemudian atas doa siapa itu? Doa orang tua, doa bapaknya. Dia bersaksi, kamu adalah anak yang soleh, maka saya berdoa kepada Allah, semoga usia kamu panjang. Oh, berarti karena doa bapaknya, doa ayahnya. Kemudian ditanya lagi, kenapa tadi ketika ketika tadi siapa tadi yang nyari pertama, Mas Hendro? Dari bangsa siapa? Ifrit ya, dari bangsa jin. Nyari kok nggak ketemu katanya gitu kan? Kok nggak ketemu? Oh katanya. Jadi Ifrit itu jengkel gitu kan? Oh udah keliling nggak ketemu. Ternyata dari manusia biasa pas ngangkat kok ketemu gitu kan? Semua orang tertohok, tertegun gitu loh. Ifrit loh, nggak ketemu. Akhirnya dia bilang, ketika saya merawat ibu saya, kemudian ibu saya sebelum meninggal, beliau berdoa, semoga saya dilindungi dari setan, jin ya, dari jin dan setan, ya. Setan dari bangsa jin, nah itu kan ifrit, ya. Setan dari bangsa manusia juga ada, ya kan. Nah ini dia bilangnya setan dari bangsa jin. Akhirnya apa? Ifrit udah kemana-mana nggak ketemu. Kemudian disampaikanlah, akhirnya semua tertegun, ya, takjub, kemudian semuanya bersujud, ya, bersujud atas keajaiban yang telah diberikan, ya. Doa ibu melindungi dari dahsyat, ya betul sekali, masya Allah, ya. Kemudian itu atas doa dari orang tua, yang kemudian dia menjadi hidup lama, kemudian terlindung dari godaan setan, ya, godaan setan. Ditanyalah lagi Nabi Sulaiman bertanya kepada Abdullah Fulan bin Fulan, wahai Abdullah, baik, karena semuanya sudah mengingatkan lagi, jadi semua sudah berzikir kepada Allah, mereka mengingatkan lagi, ya kan, betapa keajaiban yang sangat luar biasa. Disampaikanlah Nabi Sulaiman, wahai Abdullah, kamu saya kasih 2 kesempatan, ya. Kamu mau hidup sekarang di zaman saya, kemudian saya kasih kamu kuasa, ya, saya kasih kamu harta, kamu yang pengen apa saya kasih. Atau pilihan yang kedua, kamu masuk ke kubah itu lagi, ya kan, dan kamu beribadah, berzikir gitu. Kira-kira pilihannya apa, Mas Hendro? Masuk kubah lagi, Mas. Iya, iya, masuk kubah lagi. Jadi pemuda ini masuk ke kubah lagi, tertutup lagi, dimasukin ke dalam dasar laut. Yes, masuk kubah lagi, dia langsung dia sholat lagi, ibadah lagi. Ya, ini riwayat ini teman-teman bisa cari di kitab, ya, Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Ya, jadi
bisa juga kita sampaikan kepada anak-anak. Ini juga sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, namanya Petunjuk ke Jalan yang Lurus. Kalau misalnya lihat di Google mungkin ada bukunya tebal segini nih, tebal segini, ya kan? Nah, itu kisah-kisah dari Israiliyat, ya, kisah-kisah Israiliyat yang mana bisa kita ambil pelajaran dari sana. Nah, kemudian, yes, alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu semuanya ingat, ini sudah akhir zaman, ya. Apa yang diucapkan, apa yang keluar dari mulut Bapak Ibu itu nanti menjadi doa dan biasanya terjadi. Jadi jangan mudah-mudah mengucapkan sesuatu yang tidak bagus kepada, khususnya pada anak-anak kita. Enggak, entah itu bapak, entah itu ibu, ya, bapak ibu guru. Nah, apakah sekarang kubahnya masih ada? Ya nanti kita cari sama-sama mungkin, ya, karena udah jutaan atau ribuan tahun yang lalu. Ya, ya Allah, alhamdulillah. Oke, kemudian kalau kita setan kita nggak akan ketemu. Iya betul. Bisa aja. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini kisah di mana kita simpulkan bahwasanya ada nafsu, ada akal, ya, dan ada juga yang mukjizat, sesuatu yang tidak sampai di akal tapi hanya bisa diterima oleh iman, ya, diterima oleh iman. Maka Ibnu Hajar al-Asqalani, ya, ahli hadis dari mazhab Syafi'i, pernah berkata, man tawahama annalahu aduan a'da min nafsihi faqad qallat ma'rifatuhu bi nafsihi. Nah, artinya apa Mas Sultan? Artinya Ibnu Hajar al-Asqalani pernah berkata, ini seorang ahli hadis, ya, barang siapa yang menyangka ada yang lebih memusuhi dirinya ketimbang nafsunya sendiri, berarti ia kurang mengenali pribadinya sendiri. Bahkan Nabi pun diuji ketika diberikan kehebatan, kemampuan, dia merasa, ya enggak, gue bisa, gitu kan. Jadi yang memusuhi kita sebenarnya bukan setan. Setan kan itu kan inna syaitan adu mubin. Kemudian setan juga inna kaida syaitan dhaif, ya. Tipu daya setan itu lemah. Karena musuh yang sebenarnya yang harus kita kalahkan diri kita sendiri, nafsu. Nafsu. Maka tidak ada yang lebih memusuhi kita dibanding nafsu kita. Yes, ya. Ucapan ibu seorang doa, ucapan ayah seorang doa, ya. Maka kemudian ada lagi asyadul jihad, jihadul hawa. Jihad yang paling besar adalah jihad melawan hawa nafsu, ya. Jadi ketika sedang asik mendengarkan musik, menyaksikan sebuah tayangan televisi, kemudian azan berkumandang, nafsu bilang antara aja lah, ya kan. Nafsu mengajak untuk tidak taat, ya sudah, antar juga bisa sholatnya, gitu kan. Nah, padahal ketika kita bisa mengalahkan hawa nafsu, maka maharnya apa? Maharnya surga, ya. Astagfirullah, bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun mereka yang takut kepada zat yang maha suci, yaitu Allah Subhanahu wa taala, kemudian mempersiapkan bekal di hari kiamat, kemudian mampu menawan hawa nafsunya, maka mereka tempat tinggalnya di surga, Mas Hendro. Tidak ada tempat yang lain sesuai kecuali surga, ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari kisah-kisah yang tadi, membangkitkan mahkamah kesadaran kita. Terima kasih teman-teman semuanya. Barangkali ada yang ingin bertanya, silahkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Mas Sultan yang sudah memberikan kisah-kisah inspiratifnya, ya, malam hari ini. Mulai dari kisah antara akal dan nafsu, sampai tadi kisah seorang pemuda yang hidup dari zaman Nabi Ibrahim sampai zaman Nabi Sulaiman, ya. Baik, Ayah Bunda, gimana nih perasaannya setelah kurang lebih 1,5 jam belajar dengan Mas Sultan, ya, melalui kisah-kisah yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Sultan, ya.
Gimana perasaannya nih? Coba gambarkan dalam satu kalimat singkat coba. Yo, nano-nano, oke ya. Dari senang ilmu yang luar biasa. Masya Allah. Amazing, asik, seru ya. Kira-kira bisa nggak nih cerita yang malam hari ini disampaikan oleh Mas Sultan, kita ceritakan kembali ke anak kita atau ke murid-murid kita, bisa nggak? Bisa ya, berbobot, Masya Allah ya. Nah kita aja yang orang tua nih, kita aja yang orang tua, insya Allah seneng ya kalau diceritain ya. Karena pada dasarnya manusia itu senang untuk diceritain, apalagi wanita tuh. Wanita tuh biasanya paling senang kalau diceritain gitu ya. Tapi biasanya kalau ada sesi ngobrol dengan pasangan suaminya, itu yang lebih dominan untuk banyak cerita. Nah, insya Allah cerita-cerita inspiratif ini juga bisa diambil, dipelajari, dan juga bisa sebagai bahan kita untuk mengajar kepada anak-anak kita, kepada um, siswa-siswi kita ya. Dan untuk lebih dalamnya lagi, ada kabar gembira ayah bunda semuanya yang pengen belajar lebih dalam lagi tentang kisah-kisah inspiratif dari para anbiya, ya, dari para nabi, ya, silahkan ayah bunda bisa ikuti yang namanya kelas prophetic legacy, ya, prophetic legacy, ya, kelas selama tiga kali pertemuan bersama Mas Sultan tentunya, ya, akan membahas terkait dengan kisah-kisah inspiratif, kisah-kisah yang bisa kita teladani dan bisa kita ambil pembelajarannya, bisa kita ceritakan kembali ya kepada anak-anak kita. Nah, bagi yang tertarik silahkan ayah bunda bisa mendaftarkan melalui link di mana ayah bunda mendapatkan informasi webinar malam hari ini ya. Nah, silakan daftar di situ tuh kalau tertarik. Nah, selain itu, kalau ayah bunda belum masuk ke grup di mana ayah bunda mendapatkan informasi ini, misalkan informasi ini dari saudaranya tanpa grup, silakan bisa masuk ke bisa hubungi admin terlebih dahulu yang nomornya akan di-share ya di kolom chat oleh admin. Gitu ya ya bunda semuanya. Dan insya Allah ini pembelajarnya 3 hari ya. 3 hari saya akan bacakan materi-materinya nih ya. Biar lebih detail nih. Insya Allah kelasnya itu akan dilaksanakan tanggal 18, 20, dan 21 Juli 2023. Ada pertemuan 3 kali sesi ya. Sesi yang pertama itu akan membahas satu tentang 1000 tahun kosong masa kenabian. Itu yang pertama. Dan kedua, peristiwa spektakuler mengiringi kelahiran Nabi. Yang ketiga, itu cinta kepada Nabi dan keluarga Nabi. Itu baru di sesi yang pertama. Dan sesi yang kedua itu nanti akan belajar tentang mengukir masa depan, menteladani sang teladan. Terus ada Man of Heaven, 10 sahabat yang dijanjikan surga. Dan yang ketiga adalah terguncang langit atas kematiannya. Itu di sesi yang kedua. Dan materi yang ada di sesi yang ketiga itu ada 11 Wonder Woman, istri-istri Nabi. Dan juga ada 3 orang yang dirindukan surga. Masya Allah nih. 3 orang yang dirindukan surga. Adakah ayah ibu termasuk dari 3 orang itu? Nah, kita akan belajar nih ya. Terus ada The Fantastic Five. Khulafaur Rasyidin. Oke. Nah, nih nomor adminnya sudah ada di kolom chat. Silakan bagi yang ingin tertarik belum masuk grup, silakan bisa chat adminnya, nanti akan dibantu oleh adminnya. Kalau sudah masuk ke grup di mana ayah bunda mendapatkan informasi webinar malam hari ini, ya silakan bisa cek kembali lalu daftar di situ. Dan informasinya pendaftaran akan segera
ditutup ya Bunda, akan segera ditutup. Jadi sebelum ditutup, kalaupun belum bisa melunasi malam hari ini nggak apa-apa. Minimal ayah bunda daftar terlebih dahulu ya. Minimal ayah bunda daftar terlebih dahulu. Dan nanti bayarnya bisa besok. Nih, saya informasikan sekali lagi, penutupannya akan ditutup besok ya. Akan ditutup besok. Hari Jumat. Insya Allah akan ditutup pendaftarannya. Jadi pastikan ayah bunda yang sudah tertarik jangan sampai ketinggalan karena belum ada jadwal pasti untuk batch yang kedua ya. Jadi pastikan ayah bunda ikut batch yang pertama ini. Baik, ayah bunda, selanjutnya saya akan buka sesi tanya jawab. Ada yang siap untuk bertanya? Atau kalau nggak ada yang bertanya, nanti kita tes ya, Mas Sultan ya. Dari cerita-cerita yang sudah disampaikan, nanti kita tes nih. Yang dari awal sudah menyimak, Mbak Alfi, nanti kita tes nih kalau nggak bertanya nih. Atau Bunda Siti Nurnisa. Silakan, Ayah Bunda, bagi yang ingin bertanya, itu bisa gunakan fitur raise hand, atau juga bisa sampaikan di kolom chat ya. Ada? Kalau enggak, saya akan mengawali terlebih dahulu nih, Mas Sultan nih, pertanyaannya nih. Enggak. Karena saya pribadi penasaran ya. Ya. Tentang kisah-kisah Israiliyat ya. Ya. Sejauh yang saya pahami ya, kalau salah nanti mohon diluruskan ya. Sebenarnya cerita-cerita Ya. Israiliyat itu banyak ya yang mungkin dituliskan oleh para ulama dalam bentuk karangan kitab kayak gitu. Nah, saya pribadi penasaran Mas Sultan nih, referensi dari para ulama itu untuk mengakses cerita-cerita itu bagaimana ya itulah, bagaimanakah? Misalkan cerita-cerita tentang uh, kisah di neraka kayak gitu-gitu tuh, Ya. apakah itu Baik. dari mimpi atau seperti apa tuh, Mas? Oke, iya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Mas Hendro. Jadi alhamdulillah teman-teman semuanya jadi ada tahapan ilmu ya. Pertama ada namanya ilmu yakin. Ilmu yakin. Kita belajar terus kita yakin. Itu namanya ilmu yakin. Terus yang kedua, setelah ini tingkatan selanjutnya, ada namanya ainul yakin. Ya, udah ada ilmunya, terus dia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Ya, jadi ainul yakin. Tahapan yang terakhir, yang paling tinggi adalah hakul yakin. Ya, hakul yakin. Ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Oke, jadi kalau misalkan orang bilang, Mas Hendro, kalau api itu panas loh. Oh, kata siapa gitu kan? Tapi api itu panas. Oke, kita tahu ilmunya. Oke, api itu panas misalkan. Cuman Mas Hendro nggak percaya saya, gitu kan? Pas ngeliat api, oh ini api ya, ya kan? Oh iya panas. Ainul yakin udah ngeliat, udah megang panas. Tapi kayaknya kurang pas juga dalam hati. Apa ya panas? Terjun ke api tersebut, oh ya panas. Itu namanya hakul yakin. Nah, alhamdulillahnya teman-teman, qadarullah, ulama-ulama kita terdahulu mereka tidak lepas dari yang namanya, dulu kan ada namanya Taurat ya, ada namanya agama samawi ya. Agama samawi agama yang memang diturunkan langsung, agama samawi itu agama langit ya. Tapi kan sekarang ada agama-agama buatan ya enggak. Bahkan Mas Hendro sendiri pun bisa membuat agama sendiri kalau sekarang. Isme-isme ya kan. Bahkan Mas Hendro bisa buat Hendroisme, kepercayaan Mas Hendro gitu kan. Mas Hendro bisa jadi Tuhan, bisa. Ya enggak? Terus bisa jadi nabi, bisa. Kan banyak sekarang yang ngaku-ngaku nabi, betul nggak Mas? Betul. Betul ya? Nah, alhamdulillahnya para ulama, alim ulama kita, beliau itu kalau misalkan kitab-kitab yang banyak diambil adalah dari kitab-kitab Taurat. Ya. Jadi kitab Taurat. Kemudian Injil ya, itu kisah Israiliyat karena kan memang dari dulu nabi-nabi itu diturunkan untuk Bani Israel. Nah, jadi kalau bisa dibilang siapa Bani Israel, anak-anaknya Israel. Israel itu siapa? Tahu nggak Mas? Israel siapa?
anaknya ini Yakut, apa? Ishak, Yakub, ya Ishak, putranya Yakub Ishak. ya. Nah, Nabi Ishak itu Yakub alaihissalam, ya. Israiliyat. Nah, jadi seperti itu, Mas. Jadi kenapa apa namanya? Kalau bisa dibilang diambil dari mana kisah Israiliyat? Ya Taurat sama Injil. Oke. Selama selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'anul Hadis, kemudian itu bisa kita ambil buat referensi cerita ya yang bisa untuk mengambil hikmah di dalam kehidupan. Seperti itu, Mas. Oke, siap, siap, siap. Terima kasih Mas Sultan atas jawabannya. Ini pertanyaan uh, udah lama nih ya. Saya juga pribadi menyimpan pertanyaan ini nih. Oke, selanjutnya ya Bunda, masih ada kesempatan untuk bertanya. Ada yang ingin bertanya kepada Mas Sultan malam hari ini? Oke. Kalaupun misalkan Mas Hendro, teman-teman Nah, yang akhwat khususnya ya, akhwat khususnya, ya mungkin di sini ada Ibu Alfi, ada Ibu Sri, ada Umu Siza, atau yang masih on-on ini, ya kita harus tahu siapa-siapa istri Nabi. Bukan hanya menghafal namanya, kemudian kita harus tahu sifat-sifatnya, apa keutamaan-keutamaan beliau, oke. ya kan? Yang kemudian, nah mungkin kita tahu istri Nabi ada berapa? Tuh, masih 11. mikir kan? Masih mikir loh. Istri Nabi masih mikir. Ya gimana kita mau menjadikan beliau teladan, bagaimana menjadi apa ya perempuan yang diidam-idamkan oleh suami teman-teman kan gitu kan, atau suami kita gitu. Mungkin juga ya para bapak-bapak juga harus tahu para sahabat, hidup para sahabat, ya kan. Nah, kenapa sih kok ada tadi kan ada materi apa Mas yang dijanjikan apa 10 orang yang di kabar berita surga ya apa Ya, 3 orang yang dirindukan surga. yang 10 asyarah mubasyirin bil jannah, asyarah 10 orang yang diberitakan Ah, masuk surga. Nah itu setelah kita hafal namanya kita harus tahu dong kenapa sih kok dia bisa masuk surga kan gitu Mas, ya ya. enggak. Nah, istri-istri Nabi juga sama ada 11. Terus kemudian ada lagi 2, ya jadi 13. Jadi ini bisa dibilang hadiah ya, hadiah dari ya ini saya nggak kupas sekarang. Yang kemudian itu ada keutamaan-keutamaan juga, gitu loh. Ya kan? Keutamaan-keutamaan juga yang mana bisa kita teladani ya gaya hidupnya. Jadi ibu-ibu jangan ikut atau mbak-mbak atau para akhwat ya perempuan itu adalah An-Nisa Imaduddin. Nah, ya Imadul Bilad. Perempuan itu adalah tiangnya negara. Kalau perempuan itu lemah, kalau perempuan itu nggak ada basic, maka hancur negara kita. Sekarang ini yang banyak yang kalau hanya bermodalkan cinta aja yang nggak bisa, Mas. Betul Mas ya? Betul. Nikah itu sudah ilmunya. Semua orang siap untuk menikah tapi tidak siap untuk berkeluarga itu, ya. Jadi mungkin bapak, ibu ya, khususnya di para akhwat saya bilang para akhwat ya ibu-ibu ya untuk istri-istri Nabi aja kita nggak tahu gitu loh. Kita mayoritas Muslim terbanyak tapi sejarahnya nggak ngerti ya. Maka yuk sama-sama kita Bismillah ya kan kita belajar bareng yang kemudian bukan dihafal saja tapi kenapa sih Khadijah apa sih keutamaannya, Aisyah apa sih keutamaannya, Sofia apa sih keutamaannya, ya kan, Hafsah apa sih keutamaannya, gitu ya Mas ya. Kita harus Ya. tahu sampai Rasulullah sendiri. Ya udah mungkin sampai situ dulu deh. Wah ini kalau misalkan udah ngomong keutamaan itu jadi satu satu dua tiga empat itu keren-keren keutamaannya, ya. Siap, siap. Siap, siap Mas Sultan. Masya Allah ya. Bikin penasaran ya ayah bunda semuanya. Nah, silakan nih ayah bunda mumpung masih ada kesempatan karena besok ditutup. Karena besok ditutup, silahkan ayah bunda bagi yang ingin tertarik memperdalam kisah inspiratif dari para nabi, para sahabat nabi. Termasuk tadi belajar dari 11 orang istri-istri Nabi, nih bagi para akhwat, bisa jadi dari kita mempelajari teladan-teladan keutamaan-keutamaan para istri-istri Nabi, kita bisa mengambil teladan di situ dan bisa kita terapkan di dalam diri kita, ya. Dan semoga kita juga termasuk golongan wanita-wanita
para istri, para suami yang dirindukan oleh surga. Amin, amin, ya rabbal alamin. Alhamdulillah sudah daftar nih dari Bunda Siti Nurnisa. Terima kasih Bunda, Masya Allah. Semoga ilmunya nanti bisa dipelajari ya dan bisa memberikan manfaat kepada Bunda Siti Nurnisa. Apakah Nabi Sulaiman beribadah dan berzikirnya bagaimana nih? Mas Sultan, ada pertanyaan dari Mas Boy. Ibadah dari Ya, Nabi Sulaiman itu bagaimana nih? ibadah Nabi Sulaiman. Bisa lebih spesifik, maksudnya ibadahnya sholat atau enggak gitu ya? Iya, ya. Oke. Apakah Nabi Kalau Sulaiman misal, beribadahnya dan berzikirnya bagaimana? Ya mungkin ini secara global ya. oh iya iya iya, secara global. Oke, untuk sholat sendiri, nabi-nabi semuanya sholat, ya. Cuman ada di mana riwayat yang sangat jelas perintah sholat itu ketika Isra Mi'raj, ya. Perjalanan Isra kemudian Mi'raj. Itu perjalanan yang memang sholat itu ada apa namanya kisah Nabi Muhammad SAW ketemu sama Nabi Musa, ketemu sama nabi-nabi di atasnya Nabi Adam dan sebagainya gitu kan. Iya, sholat dari Nabi Muhammad SAW. Di riwayat lain tidak digambarkan bagaimana nabi-nabi sholat, ya tapi mereka bersujud, semuanya sholat gitu loh, ya kan? Tapi untuk prakteknya itu dari Nabi Muhammad SAW. Bismillah dari Nabi Sulaiman. Bismillah, fa innahu min Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi kalau misalkan kita mau sakti, Bismillah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Fa innahu min Sulaiman. Nah itu ada dalam Al-Quran kan? Gitu. Baik, terima kasih Mas Sultan. Semoga terjawab ya Mas Boy ya atas pertanyaannya. Baik, kita bisa cukupkan atau masih ada lagi Mas Sultan mungkin? Baik, mungkin itu saja teman-teman. Ini adalah apa ya, bisa dibilang kesempatan yang luar biasa. Saya belajar dan teman-teman juga belajar yang kemudian eh, pengalaman saya juga apa ya, ketika di Asia Tengah, ya kan? Mungkin di Asia Tengah itu adalah eh, banyak alim ulama Islam yang terkenal seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ghazali, ya, Imam Ahmad Tirmidzi, semuanya orang-orang dari sana gitu ya. Yang kemudian saya belajar di sana, banyak riwayat-riwayat yang kemudian ya belum dibahas kisahnya, akan kita bahas di sini nanti ya. Membangkitkan lagi semangat kita untuk belajar. Kita bukan hanya pengen bersaudara di dunia, tapi insya Allah bersaudara juga di surga, insya Allah. Siap, terima kasih Mas Sultan. Ya, baik ayah bunda semuanya, kita bisa cukupkan pertemuan kita malam hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin, dan juga disempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terakhir sebelum ditutup ya, semoga ayah bunda di sini bisa berkesempatan lagi belajar dengan Mas Sultan berkaitan dengan kisah-kisah inspiratif dari para nabi di kelas Prophetic Legacy. Dan saya juga memohon maaf apabila selama pelaksanaan webinar malam hari ini terdapat banyak kekurangan, kesalahan. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hendro, terima kasih Mas Sultan, terima kasih Bunda Bunda Siti ya. Masya Allah. Sampai ketemu di kelas Prophetic Legacy ya. Jazakumullah khair. Semoga Allah membalas kebaikan teman-teman semuanya. Terima kasih. Amin amin ya Terima kasih Rabbal Alamin. Makasih Mas Sultan. Yuk, yang mau belajar sejarah, belajar bahasa Arab sekalian dengan Mas Sultan.